Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama podcast Saya Baik Bareng di tanggal 19 Juni ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Bro and Sis, teman-teman semuanya yang masih setia mendengarkan podcast kami. Tetap bersama Saya Baik Bareng ya. Seperti biasa, Daily Insight atau Insight harian pada hari ini tanggal 19 Juni 2020. Judulnya Hadiah Terindah. Setiap jam 5 sore, seorang perawat masuk ke kamar perawatan di sebuah rumah sakit. Di sana terbaring seorang pasien yang sudah lama menderita sakit kronis. Tubuhnya dibantu alat pernafasan, makanan diberikan melalui NGT, dan aneka peralatan medis lain untuk menunjang atau menjaga hidupnya. Sang pasien hanya bisa terbaring setiap hari, tanpa bisa bangun sedikit pun. Setiap sore itulah perawat tadi mengunjunginya. Ia akan mengambil kursi dan duduk memandang keluar ke jendela. Kemudian perawat tersebut akan bercerita tentang keindahan pemandangan di luar. Demikianlah setiap hari. Meskipun sang pasien hanya terbujur lemas, ia dapat mengetahui keadaan dunia di luar dirinya itu dari cerita yang diutarakan si perawat tadi. Jendela rumah sakit itu memang menghadap ke danau. Perawat tersebut terkadang menceritakan meriahnya keadaan danau saat anak-anak berenang dengan riang di sana. Di hari yang lain, rombongan karnaval melintas di pinggir danau. Keceriaan itu pun tak luput dikisahkan oleh perawat, termasuk ketika musim festival perahu warna-warni diselenggarakan. Ramai orang bergembira di sana. Piawai sekali cara bercerita si perawat, sehingga mampu membuat sang pasien berimajinasi tentang indahnya pemandangan di luar sana. Seolah ia melihatnya langsung. Bulan berganti, kesehatan pasien semakin mengalami perkembangan. Dokter berkata bahwa hal itu disebabkan ia memiliki keinginan untuk sembuh yang demikian besar, sehingga sangat membantu dalam melawan penyakitnya. Hingga suatu hari, alat bantu medis dilepaskan satu persatu oleh dokter karena ia semakin pulih. Tubuhnya pun sudah bisa duduk. Sang pasien tidak sabar meminta kepada dokter untuk membawa dirinya ke pinggir jendela. Ia ingin sekali melihat pemandangan penuh pesona yang selama ini menjadi alasan kuat baginya untuk sembuh. Maka dituntunlah ia dengan kursi roda. Dan untuk pertama kali, ia melihat suasana di luar jendela. Ternyata, jendela itu hanya menghadap dinding berwarna putih. Tidak ada apa-apa di luar, kecuali bagian lain dari bangunan rumah sakit tersebut. Kemudian ia segera sadar bahwa selama ini si perawat bersusah payah merajut cerita tentang keindahan pemandangan di luar demi untuk memberinya harapan sembuh. Hingga kini ia benar-benar pulih, bukan karena obat maupun peralatan kedokteran, melainkan karena ia memiliki harapan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang harapan itu perlu adanya, perlu kita sematkan dalam jiwa, lentera jiwa, minta cahaya kepada Allah, sehingga kita selalu senantiasa optimis dalam menjalani hidup. Kita bervisi besar, kita selalu minta Allah kemudahan dan harapan, karena suatu yang terjadi itu akan terjadi ketika Allah berkata kun fayakun. Ketika Allah mengizinkan, ketika Allah kabulkan, maka pada saat itulah kita mengerti bahwa harapan itu dikabulkan atau tidak.
Terkait pengabulan doa ini, ada yang langsung diberikan Allah secara kontan di dunia, kemudian ada juga yang diberikan dalam bentuk lain supaya memberikan suatu pelajaran ibrah kepada manusia. Kemudian ada yang ketiga, yaitu pengabulannya ditangguhkan atau to be continue di masa kemudian, yang barangkali akan memberatkan kita di masa-masa yang kita tidak tahu apakah itu menjadi timbangan pemberat amal kita atau bukan. Ya begitu ya, tetaplah berharap. Tetap drone dengar kamu bersama podcast saya bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.